Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis regresi variabel moderasi dengan metode interaksi. Saya akan coba jelaskan ya. Nah, untuk melakukan analisis regresi variabel moderasi dengan metode interaksi ya, ini bisa dilakukan dengan uji yang dikatakan dengan uji moderate regression analysis atau uji interaksi. Jadi uji interaksi ini atau metode interaksi ini ya sering disebut dengan moderate regression analysis atau MRA. Nah, uji ini dilakukan dengan mengalihkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Nah, jika variabel hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu hasilnya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu benar-benar mampu memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau variabel dependennya. Jadi pada uji interaksi itu model persamaan regresinya bisa diformulasikan seperti ini. Y ini sebagai variabel dependen sama dengan A plus B1X ini sebagai variabel independennya ditambah dengan B2 Z. Z itu adalah yang diduga sebagai variabel moderasi ya, ini bisa disimbolkan dengan M juga ya. Tapi biasanya M juga bisa dikatakan sebagai mediasi ya, tapi ini untuk membedakan saja bahwa Z ini adalah moderasi. Tambah dengan B3XZ ya, X ini hasil perkalian ya, variabel perkalian antara variabel independennya dan variabel yang diduga sebagai moderasi tambah dengan error. Ya, jadi Z ini adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Nah, pelabelan variabel itu bisa diserahkan ya kepada masing-masing peneliti. Bisa saja Y ini disimbolkan atau dilabelkan dengan pelabelan yang lain ya, mungkin bisa disimbolkan dengan nama daripada proksi atau variabel yang digunakan ya. Penamaan ini atau pelabelan ini bisa berbeda-beda ya. Z juga bisa dilabelkan lain, yaitu dengan penamaan yang sesuai dengan variabel yang digunakan atau proksi yang digunakan. Nah, langkah-langkah di dalam melakukan metode interaksi ini bisa mengikuti langkah-langkah berikut ya, ini dengan menggunakan SPSS. Nanti akan saya coba demokan. Langkah pertama itu meregresikan variabel independen X ya terhadap variabel dependennya dulu. Ya. Kemudian langkah kedua itu meregresikan variabel independen dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terhadap variabel dependennya. Langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu mengalihkan variabel independen dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi atau Z menjadi variabel interaksi. Kemudian langkah yang keempat yaitu meregresikan tadi variabel independennya, variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, dan variabel interaksi terhadap variabel dependennya yaitu variabel Y. Kemudian langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan uji moderasi dengan kriteria sebagai berikut ya. Jadi kriterianya yang pertama, jika pada persamaan kedua tadi pada regresi kedua itu koefisien atau B2-nya itu tidak signifikan, dan pada persamaan ketiga ini koefisien B3 itu tidak signifikan, yaitu pada persamaan regresi yang ketiga.
maka Z bukan variabel moderator, tetapi hanya sebagai variabel bebas saja. Kemudian kriteria yang kedua, jika pada persamaan regresi kedua itu B2 signifikan dan Z pada persamaan ketiga B3-nya itu juga signifikan, maka Z merupakan variabel kuasi moderator. Kriteria berikutnya, jika pada persamaan kedua atau persamaan regresi kedua B2 koefisien B2 tidak signifikan dan Z pada persamaan ketiga atau pada regresi ketiga koefisien B3 itu signifikan, atau sebaliknya ya, maka Z itu merupakan variabel pure moderator. Baik, saya akan coba demokan metode interaksi ini dengan menggunakan SPSS. Oke, baik, untuk analisis regresi variabel moderasi dengan metode interaksi, saya akan coba demokan dengan menggunakan SPSS. Untuk model yang ini, emotional experience dan service quality, pengaruhnya terhadap word of mouth dengan dimoderasi oleh jenis kelamin. Jadi nanti untuk metode interaksi itu kita bisa modelkan seperti ini. Jadi dari model ini nanti model matematiknya adalah seperti ini ya, model matematisnya. Di word of mouth di sini, kemudian di sini ada variabel emotional experience, service quality, kemudian ini variabel moderasi yaitu jenis kelamin. Lalu ini diinteraksikan ya, emotional experience dikali dengan jenis kelamin. Lalu service quality ini juga diinteraksikan dengan jenis kelamin, yaitu dikalikan ya, service quality dikali jenis kelamin. Mulai langkah pertama adalah melakukan regresi ya. Jadi kita pada data view, kemudian klik analyze ya, lalu regression, lalu klik linear. Kita reset dulu. Kemudian kita masukkan variabel dependent word of mouth ke kotak dependent. Lalu kita masukkan variabel independennya yaitu service quality dan emotional experience pada kotak independent. Aplikasikan pilihan yang lain, lalu klik OK. Nah, ini hasil regresi dari langkah pertama. Jadi untuk langkah pertama di sini hasil regresinya kita lihat koefisien untuk service quality ini positif yaitu 0,192 dan ini signifikansinya 0,011 ya, di bawah 0,05. Jadi ini signifikan. Kemudian emotional experience koefisiennya 0,199 dan signifikansinya 0,026, jadi ini juga signifikan. Kemudian langkah berikutnya kita buka SPSS lagi, kita buka data view, kita akan melakukan regresi kembali. Klik analyze, kemudian regression, lalu linear, kita reset. Kita masukkan variabel dependentnya yaitu word of mouth ke kotak dependent, lalu service quality masukkan ke kotak independent, kemudian emotional experience juga kita masukkan ke kotak independent, lalu kita masukkan variabel moderasinya yaitu jenis kelamin ke kotak independent. Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. Nah, ini hasil
Regresi yang kedua, dari hasil regresi yang kedua ini, service quality koefisiennya 0,215, emotional experience 0,182, jenis kelamin 0,681, dan untuk tingkat signifikansi service quality sini signifikan, emotional experience juga signifikan, jenis kelamin di sini tidak signifikan, ya 0,22. Kemudian kita kembali lagi ke data view, kita akan melakukan langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, pada target variabel kita akan mengalihkan ya service quality dengan jenis kelamin, sehingga kita beri nama variabelnya SKJK. Lalu kemudian pada numeric expression ini kita isi dengan SKI dikali, ini tanda bintang, dikali dengan jenis kelamin. Kita masukkan jenis kelamin, kemudian klik OK. Kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel SKJK. Kemudian langkah berikutnya kita akan meregresikan ya variabel bebas, kemudian variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, lalu variabel interaksi tadi SKJK ya terhadap variabel independen. Tapi sebelum itu kita melakukan transformasi untuk variabel berikutnya. Kita klik transform, compute variable. Nah, kita mau mengalihkan ya variabel emotional experience dengan jenis kelamin atau menginteraksikan. Nah, kita buat namanya di target variabel itu adalah EXJK. Jadi di bagian numerik kita masukkan emotional experience dikali dengan jenis kelamin. Klik OK. Jadi kita kembali ke data view. Di sini sudah ada muncul variabel EXJK. Lalu kita akan melakukan analisis regresi kembali. Kita klik Analyze Regression Linear. Kita reset. Nah, kita masukkan variabel word of mouth di kotak dependent. Lalu kita masukkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, lalu kita masukkan juga variabel independennya. Service quality, emotional experience. Kemudian tadi jenis kelamin. Lalu juga variabel yang diinteraksikan yaitu SKJK dan EXJK. Kemudian abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. Ini hasil dari regresinya. Kita bisa lihat di sini. Oke, baik. Jadi untuk hasil dari output SPSS tadi saya coba ringkaskan dalam bentuk ke PowerPoint ini ya.
Nah, untuk hasil regresi yang pertama, ini hasilnya ada yang berwarna biru. Jadi koefisien emotional experience terhadap word of mouth di sini adalah 0,199. Untuk signifikansi 0,026. Jadi ini signifikan pengaruhnya. Kemudian untuk pengaruh service quality terhadap word of mouth pada regresi yang pertama, nilai koefisiennya adalah 0,192 dan ini signifikan ya. Nah, kemudian pada regresi yang kedua kita bisa lihat hasilnya ini yang berwarna merah. Ya, untuk yang berwarna merah. Jadi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth di sini koefisiennya 0,182, kemudian signifikansinya ini 0,042. Jadi ini signifikan atau berpengaruh. Kemudian untuk service quality pengaruhnya terhadap word of mouth di sini koefisiennya 0,215 dan signifikansinya 0,006. Lalu pengaruh jenis kelamin sebagai variabel yang dihipotesiskan variabel moderasi, ini pengaruhnya terhadap word of mouth di sini koefisiennya adalah 0,681, signifikansinya 0,222 dan ini tidak signifikan ya berarti. Kemudian hasil regresi yang ketiga ini saya ambil yang variabel interaksinya pengaruhnya terhadap word of mouth. Jadi koefisiennya untuk variabel interaksi ini, emotional experience dengan jenis kelamin, itu koefisiennya 0,175, kemudian signifikansinya 0,327. Jadi ini tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian untuk variabel interaksi antara service quality dan jenis kelamin, pengaruhnya terhadap word of mouth, ini koefisiennya negatif. 0,352. Kemudian signifikansinya 0,327 yang artinya ini tidak signifikan. Jadi bisa diambil kesimpulan karena untuk hasil daripada regresi yang kedua ini pengaruh untuk jenis kelamin terhadap word of mouth ini tidak signifikan. Kemudian juga setelah diinteraksikan dengan variabel emotional experience dengan service quality, ini variabel jenis kelamin ya, yang variabel interaksinya ini juga tidak signifikan. Artinya bahwa variabel jenis kelamin ini tidak mampu memoderasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth dan juga tidak mampu memoderasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Jadi untuk hipotesis yang pertama ini ya, emotional experience berpengaruh positif, ini diterima. Hipotesis yang kedua, service quality berpengaruh positif, ini juga diterima. Nah, sementara untuk hipotesis yang ketiga dan keempat ini ditolak karena jenis kelamin ini, variabel jenis kelamin ini tidak mampu memoderasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth dan juga tidak mampu memoderasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Begitu kesimpulannya. Nah, kriteria untuk suatu variabel bisa dikatakan memoderasi ini kalau yang di sini nih koefisien signifikansi atau pengaruh jenis kelamin tadi pada regresi yang kedua terhadap word of mouth ini harusnya signifikan ya. Kemudian juga pada variabel interaksinya itu juga signifikan. Ini kalau dua-duanya ini signifikan ya, baik untuk yang pengaruh pada regresi yang kedua dan ketiga, maka itu dikatakan sebagai
Ya, jadi jenis kelamin itu bisa dikatakan sebagai quasi moderator ya. Tapi jika salah satu saja, misalnya pada regresi yang kedua ini jenis kelamin ini pengaruhnya terhadap word of mouth itu tidak signifikan, sementara pada saat diinteraksikan itu signifikan, atau sebaliknya pada saat sebelum diinteraksikan ini dia signifikan, tapi pada saat diinteraksikan ini tidak signifikan. Itu bisa diambil kesimpulan bahwa jenis kelamin bisa dikatakan sebagai pure moderator. Nah, jadi kriteria untuk bisa dikatakan sebagai variabel moderasi. Jadi dari hasil kesimpulan ya berdasarkan metode yang kedua yaitu metode interaksi, ternyata variabel jenis kelamin ini tidak mampu memoderasi pengaruh emotional experience maupun service quality terhadap word of mouth.